Perjuangan untuk pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal adalah perjuangan panjang bagi Perludem dan gerakan masyarakat sipil. Boleh slide berikutnya. Perjuangan ini kami mulai secara advokasi konstitusi itu melalui permohonan nomor 55-17/Romawi-2019. Jadi pada waktu itu saya masih Direktur Perludem dan setelah pemilu 2019 kami melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena memang ruang uji materi ke Mahkamah Konstitusi dimungkinkan oleh pasal 24C ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang putusannya final pada tingkat pertama dan terakhir. Itu jaminan dari konstitusi. Nah, di dalam permohonan nomor 55 tahun 2019 tersebut, kami menguji kembali soal model keserentakan. Dan pengujian itu bukan pengujian yang pertama. Sebelumnya sudah ada permohonan yang dikabulkan oleh MK dari Effendi Ghazali, putusan nomor 14 tahun 2013. Jadi di putusan nomor 14 tahun 2013 itu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemilu serentak yang konstitusional, pemilu itu hanya konstitusional kalau dia berupa pemilu serentak 5 surat suara atau 5 kotak yang dilakukan pada satu hari yang sama. Nah, pendekatan tafsir yang digunakan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu adalah memaknai pasal 22E ayat 2, di mana di sana disebutkan pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan DPRD. Serta diperkuat oleh original intent waktu pembahasan, ada pendapat dari Slamet Effendi Yusuf yang menyebut soal pemilu 5 kotak. Nah, jadilah kemudian putusan 14/2013 itu baru terrealisasi di 2019. Karena dengan putusan 14/2013, Mahkamah menggunakan pendekatan judicial deferral, menunda putusan. Karena dibacakan ketika sudah mau dekat pemilu 2014. Ditundalah putusannya, kata Mahkamah, nanti berlakunya setelah 2014. Akhirnya 2019 dengan Undang-Undang 7 2017, kita pemilu serentak yang pertama kali memilih 5 surat suara dalam satu hari yang sama. Kemudian dengan evaluasi pemilu 2019, dinamika 2019 yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, 894 orang meninggal dunia, 5.000 lebih sakit, hampir semua pada waktu itu gelisah dengan model pemilu serentak. Kalau kita boleh jujur, tidak ada yang senang dengan model pemilu serentak pada waktu itu, di tahun 2019. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini pemilu yang paling brutal, tidak ada pertumpahan darah, tapi 800 orang meninggal dunia. Nah, akhirnya ada beberapa permohonan baru pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Antara lain pada perkara nomor 37 tahun 2019. Pada perkara nomor 37 itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pada perkara yang kami ajukan 55 2019, Mahkamah Konstitusi boleh selanjutnya memperkenalkan 6 model keserentakan pemilu. 6 model keserentakan pemilu itu sederhananya adalah apapun model yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sepanjang tidak memisahkan pemilu DPR, pemilu DPD, dan pemilu presiden, wakil presiden. Jadi ibarat yang ada di depan kita nih, apapun makanannya, minumnya yang di depan gitu ya, kan ada iklannya tuh. Nah, pada waktu itu putusan 55 2019 mengatakan apapun model keserentakannya sepanjang pemilu DPR, DPD, dan presiden tidak dipisahkan. Tetapi Mahkamah Konstitusi mengingatkan pada waktu itu ada 5 preconditions, ada 5 kondisi yang harus dipenuhi. Kata Mahkamah, apapun model yang dipilih, nah di dalam permodelan itu Pak Zazilul, MK tidak membedakan pemilu dan pilkada. Jadi setiap model itu dia menyertakan ada pilkada. Jadi artinya pada putusan 55 2019, Mahkamah Konstitusi sudah memasukkan pilkada sebagai pemilu sejak 2019.
Nah, di dalam 5 prakondisi di dalam menentukan model keserentakan, MK itu mengingatkan apapun model yang dipilih, pertama, itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Jangan tergesa-gesa, supaya kita bisa menghitung implikasinya dan kita bisa melakukan simulasi dengan baik. Lalu juga pilihlah model yang memudahkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih dengan rasional, termasuk juga memperhitungkan beban penyelenggara pemilu, dan seterusnya. Jadi ada 5 prakondisi. Jadi di putusan 55 itu, Bapak Ibu semua, sebenarnya Mahkamah Konstitusi memberikan pesan yang sangat tersurat. Lakukanlah evaluasi dengan mempertimbangkan banyak aspek tadi, begitu. Tapi kan kemudian tadi sudah disampaikan di sambutan, Komisi 2 sudah menyusun respon atas putusan 55. Pada tahun 2020, Badan Keahlian DPR sudah membuat RUU Pemilu, sudah masuk prolegnas 2021. Tapi tiba-tiba di dalam perjalanan 9 Maret 2021, DPR, DPD, Presiden mencabut RUU Pemilu dari prolegnas. Alasannya, pemerintah tidak setuju karena bagi pemerintah RUU Pemilu, Undang-Undang Pemilu sudah bagus, maka tinggal dilaksanakan, dan kalau ada yang kurang kita evaluasi setelah 2024. Jadi ada yang ingkar janji nih sebenarnya, begitu, dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena yang tadinya RUU Pemilu sudah disusun oleh Badan Keahlian Dewan, tidak jadi dibahas, malah kemudian dicabut dari prolegnas. Ibu Bapak, gagasan serentak nasional, serentak daerah ini bukan hal yang baru, bahkan bukan hanya apa yang kami mohonkan di MK. Kalau Ibu Bapak baca RUU Pemilu versi Badan Keahlian DPR, Pak Pimpinan, yang ditawarkan itu adalah serentak nasional dan daerah. Naskah awal dari Badan Keahlian DPR. Bedanya pada waktu itu tawarannya serentak nasionalnya pada 2024, serentak daerahnya 2027. Jadi gedung ini pun sempat memikirkan konsep yang sama soal pilihan keserentakan nasional dan daerah. Tapi kemudian dia tidak soft landing karena RUU Pemilu itu dicabut dari prolegnas 2021. Ini pendekatan historis dulu gitu ya. Lalu kemudian ini singkat kata, karena kalau ingin diceritakan rasanya semua isi kepala pengen ditumpahkan. Konstitusi kita itu kan selalu didekati sebagai the living constitution. Konstitusi yang hidup. Karena kenapa? Karena kondisi sosial, budaya, politik masyarakat terus berkembang. Sementara teks konstitusi itu hanya 38 pasal. Lalu bagaimana konstitusi supaya bisa hidup sejalan terus dengan dinamika sosial, budaya, politik masyarakat? Dikenallah yang disebut dengan judicial interpretation. Interpretasi judicial. Siapa yang melakukan? Ya kekuasaan kehakiman. Karena MK adalah satu-satunya penafsir konstitusi. Jadi ruang itu memang diberikan kepada penafsir konstitusi yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak, kita tidak bisa punya pendekatan the living constitution, konstitusi yang hidup. Slide berikut. Nah, singkat kata adalah Undang-Undang Pemilu tidak diubah, Undang-Undang Pemilu berjalan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akhirnya dicoba kembali, ikhtiar mewujudkan mimpi yang tertunda, opsi yang tertunda, yang juga pernah dirumuskan oleh RUU Pemilu versi Badan Keahlian DPR. Kami ajukan lagi permohonan ini ke MK di tahun 2024, di penghujung 2024. Perkara 135 PUU strip 22 Romawi tahun 2024. Alhamdulillah dikabulkan 26 Juni 2024 dengan segala kontroversinya. Tapi Ibu Bapak kan soal MK memang soal benci dan rindu kan? Sebelumnya putusan 90 terus terang saya sangat tidak happy dengan putusan 90. Tapi tidak pernah ada pernyataan putusan MK tidak mengikat, hentikan Pilpres dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mengubah putusan MK, ya ajukan kembali judicial review atas pasal yang sama. Karena toh juga mahkamah kan trajektorinya dia pernah berubah pendirian karena argumentasi hukum yang kuat. Contohnya,
Putusan 90 tahun 2023 tentang syarat usia, karena publik tidak happy dengan putusan itu, setelah putusan 90 beruntun tuh. Termasuk ada putusan 141 tahun 2023 yang merekonstruksi syarat usia. Kalau di putusan 90 2023, syarat usia capres 40 tahun bisa disimpangi asal pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilu atau elected officials. Di putusan 141 tahun 2023 yang dibacakan di bulan November 2023, kata MK, sebenarnya syarat usia itu open legal policy, yang kalaupun bisa disimpangi yang paling dekat adalah kalau dia pernah jadi gubernur. Itu putusan 141, Pak. Putusan 90 2023, lalu ada putusan 141 2023. Tapi kita patuh nih berkonstitusi. Kita uji putusan MK-nya dengan pergi ke MK lagi. Karena putusan MK hanya bisa direkonstruksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi karena pasal 24C mengatakan putusan MK final. Kira-kira begitu. Nah lanjut, di putusan 135 ini ada 5 alasan MK mengabulkan permohonan. Yang pertama adalah pertimbangan irisan tumpang tindih tahapan pemilu. Yang memberikan beban yang dalam konteks MK kan asas pemilu kita ini langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Tapi kan ada ketidakadilan karena beban yang bertumpuk yang membuat pemilih ada yang kelelahan, petugas ada yang meninggal, dan seterusnya. Lalu yang kedua, desain kelembagaan pemilu. Nah yang kedua ini Mahkamah mempertimbangkan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Di sana disebutkan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Bawaslu ini tetap dan nasional dan tetap, kerjanya jabatannya 5 tahun, tapi dihitung-hitung kerja cuma 2 tahun. Terus Pak Bagja ngapain dong? Masa ikut seminar aja gitu ya? Kira-kira bercanda Pak. Nah, atau masa misalnya memenuhi undangan-undangan saja gitu ya? Gitu kan nggak mungkin. Jadi ada diskoneksi antara desain keserentakan pemilu dan desain kelembagaan pemilu yang diatur di dalam pasal 22E ayat 5. Jadi Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya pendekatannya menggunakan penalaran sistematis antara 22E ayat 1, 22E ayat 2, dan 22E ayat 5. Nah yang ketiga dia memikirkan pelembagaan partai politik. Ketika partai belum pulih dari kontestasi nasional, tiba-tiba dipaksa memikirkan koalisi di daerah. Akhirnya apa? Pemaksaan-pemaksaan yang kita sama-sama tahu. Sebenarnya ada kader yang sangat potensial, tapi kemudian karena ada ruang-ruang ya infiltrasi supaya replikasi antara koalisi nasional, yang daerah ini tidak tampil dengan keotentisitasannya, kira-kira begitulah. Lalu perilaku pemilih tadi Bapak sudah sebutkan, Bapak pimpinan, dan yang terakhir ini juga menjadi evaluasi bagi parlemen, absennya revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi ruang-ruang yang deliberasinya harusnya hadir pasca putusan 55 Pak, itu tidak dihadirkan. Nah, ini kira-kira 5 alasan dari putusan MK 135. 3 menit lagi ya. Slide berikut, terus saja ini nanti bisa ini argumen yang tadi sebenarnya saya sudah paparkan. Lanjut lagi. Ya. Nah, ini perkembangannya. Jadi putusan keserentakan itu kalau Ibu Bapak ingin membaca, setidaknya ada 5 putusan yang bisa dibaca. Putusan 14 2013, putusan 37 tahun 2019, putusan 55 tahun 2019, putusan 35 tahun 2022, pemohonnya Partai Gelora, dan bahkan ada putusan 16 2021. Di dalam putusan 16 2021, MK sudah mengingatkan pembentuk undang-undang. Hei pembentuk undang-undang, memilih model keserentakan itu kewenangan kamu, legal policy. Tapi ingat loh, pilihlah model yang mempertimbangkan tadi. Dan di putusan itu MK mengingatkan, DPRD itu tidak harus di hari yang sama dengan DPR. Sudah ada Pak sebelumnya, di putusan 16 2021. Sampai akhirnya kita landing di putusan 135 2024. Slide berikut. Slide berikut lagi. Nah, ini putusan yang 135. Jadi putusan 135 itu menjarakkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.
pemilu serentak nasional itu DPR, DPD, Presiden pada hari yang sama. Lalu paling singkat 2 tahun sejak pelantikan DPR, DPD atau Presiden. Jadi boleh pilih nih. Kalau DPR, DPD kan 1 Oktober. Kalau Presiden kan 20 Oktober. Jadi boleh pilih titiknya apakah 1 Oktober ataukah 20 Oktober. Paling singkat 2 tahun setelah 1 atau 20 Oktober. Paling lama 2 tahun 6 bulan, artinya 2,5 tahun sejak pelantikan DPR, DPD atau Presiden, dilakukan pemilu serentak untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Artinya apa? Kepala daerah di sini sudah disebut gubernur, bupati, wali kota. Dalam konteks itu ya kita harus patuh, berarti pemilihannya langsung. Bagaimana nanti asimetris? Asimetris lain lagi, pendekatan asimetris adalah pendekatan pasal 18B ayat 1 soal kekhususan dan keistimewaan yang diatur dengan undang-undang yang itu ruangnya sudah dijamin oleh konstitusi. Slide berikut saya langsung masuk ke tindak lanjut. Nah ini dia. Jadi dari sisi tindak lanjut tentu saja banyak implikasi teknis terutama mengatur masa transisi jabatan anggota DPRD dan kepala daerah hasil pemilu 2024 yang perlu difikirkan. Dan itu ruangnya ada di pembentuk undang-undang. Slide berikut lagi. Soal desain ini, desain serentak nasional daerah ini baru secara konseptual bayangan pada desain sistem pemilu melalui variabel penjadwalan yang dibayangkan itu bisa lebih sederhana dan demokratis, Pak. Tapi nggak ada gunanya kalau penyelenggaranya juga tidak dibenahi. Kalau penyelenggaranya juga tidak profesional, penyelenggaranya partisan, berpihak, lalu penegakan hukumnya lemah, kita ini baru setengah jalan begitu. Ini tidak bisa jadi panasea untuk semua penyakit pemilu kita. Oleh karena itu RUU Pemilu sangat mendesak. Nah di masa transisi itu diatur di halaman 143 butir 3.18.2 putusan MK 135. Bagaimana dengan masa jabatan anggota DPRD hasil pemilu 2024 dan kepala daerah hasil pilkada 27 November? Kata putusan Mahkamah Konstitusi, untuk mengatur masa transisi peralihan masa jabatan itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Dan itu dijadikan sebagai constitutional engineering, rekayasa elektoral yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Tapi kalau saya baca dari sisi frasa yang diatur di pasal 3 di halaman 143 butir 3.18.2 ini, dia ingin mengatakan bahwa masa depan masa jabatan dari yang ke anggota DPRD dan kepala daerah hasil pemilu dan pilkada 2024 itu mau diapakan, itu terserah pembentuk undang-undang. Asal di bagian bawahnya sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional. Nah, merespon ini berarti kan kita perlu belajar dari pengalaman kita sebelumnya melalui masa transisi. Ternyata setelah saya tengok ke belakang, cara kita melewati masa transisi itu ada 2 rupa. Yang pertama dengan memperpanjang, yang kedua dengan penjabat. Kalau memperpanjang, norma itu pernah berlaku misalnya ketika kita memperpanjang masa jabatan anggota DPR, DPRD hasil pemilu 71 melalui TAP MPR nomor 8 tahun 73 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 75 diperpanjang sampai dengan terpilihnya anggota DPR, DPRD hasil pemilu 77. Itu ada, jadi normanya perpanjangan. Tapi ada juga normanya dengan penjabat. Contohnya ketika ketiadaan pilkada 2022-2023. Tapi kalau saya pribadi, pengalaman pengisian penjabat yang lalu, itu banyak masalah. Aspek politisasi, penempatan orang-orang sesuai selera, tidak transparan, tidak akuntabel, sebaiknya pola penjabat tidak dipilih. Jadi opsinya apakah memperpanjang kepala daerah hasil pilkada 2024 ataukah dipilih oleh DPRD. Tidak dengan pengisian yang seperti yang lalu. Saya kira demikian di situ. Terima kasih atas ruang diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah juga MK. Saya sebenarnya ini
untuk tanggal 12 ini Gus Afif. Tapi ya terpaksa kita buka juga karena MK itu seharusnya memutus seperti ini. Setelah semua proses selesai, baru dia putus hal-hal seperti ini. Itu yang disebut kalau dalam dalam teori disebut Purcell Principle. Kenapa Purcell Principle? Karena ada di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Purcell itu mengajukan tentang voter list. Jadi tentang voter list itu yang bermasalah dan saat diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak untuk pemilu pada saat itu, tapi the next 5 years, untuk 5 tahun berikutnya. Itulah yang kemudian melahirkan namanya Purcell Principle untuk hakim agung di Amerika Serikat menahan diri, tidak mengubah aturan pada saat penyelenggaraan pemilu dilaksanakan. Ini juga berkesesuaian dengan teori hukum atau teori-teori yang ini Mbak Titi yang jagoannya ini. Teori-teori yang berkaitan dengan pemilu. Apa itu pemilu yang diungkapkan oleh Pak Ramlan ini? Oleh Pak Ramlan diambil dari salah satu ahli mengatakan bahwa pemilu itu, election itu predictable in process, unpredictable in result. Jadi predictable-nya harus dalam proses predictable, bisa diprediksikan. Kan aneh tiba-tiba dengan putusan 90 in the middle of tahapan, pada saat tahapan tiba-tiba MK memutus seperti ini bahwa terjadi perubahan tentang syarat calon. Nah, itu membuat Mas Hasim kemarin dan Pak Afif pada saat itu saya sempat Mas, ini harus kita tindak lanjuti karena kalau kita tindak lanjuti jadi persoalan besar ke depan. Nah, seharusnya MK menahan diri ketika masuk dalam hal-hal syarat. Inilah yang kemudian menurut saya ke depan MK harus menahan diri. Nah, tentu dalam hukum itu ada kesemuanya menahan diri, ada apa dalam hukum itu, dalam syariah juga demikian, diatur secara general, tapi ada kondisi khusus, mana yang kemudian kondisi khususnya yang kemudian bisa jadi escape clause-nya. Itu ada juga, bisa seperti itu nanti ke depan aturannya. Jadi saya kira disinilah kemudian MK mendorong DPR dan pemerintah. Jadi kalau kami siap tergantung juga dari pemerintah dan DPR, Mbak Moderator. Kenapa? Karena pemerintah DPR yang akan menentukan hasil dari putusan MK, menjalankan putusan MK. Bawaslu tidak bisa menjalankan putusan MK. Karena harus ada undang-undangnya terlebih dahulu. Walaupun kadang-kadang ada sifat putusan MK itu bisa dilaksanakan tanpa aturan, ada juga dengan aturan, ada beberapa contohnya, beberapa putusan demikian. Nah, kemudian apakah permasalahan ketika irisan tahapan, tadi kan dibilang ada irisan tahapan. Pertama, tahapan pemilu belum berakhir, tapi sudah ada tahapan pilkada kemarin. Pak Afif ini pura-pura aja nggak ada ini, pasti masalah itu, yakin besar. Karena aturannya belum dibahas, kita masih ingat aturan itu aturan belum ada, anggaran juga belum ada. Tiba-tiba ini harus terlaksana. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan. Tentu para aktivis ya, teman-teman ini biasanya kan, para aktivis yang terus jalan. Ya saya ingatlah ada game aktivis. Kalau ada aksi tanpa logistik ya pasti anarki di mana-mana. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu yang kemudian harus dipersiapkan perencanaan. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan pada saat irisan tahapan. Kemudian juga memerlukan fokus pengawasan SDM besar berpotensi pengawasan masing berkurang secara optimal. Jadi teman-teman lihat banyak juga persoalan kita masuk ke persoalan Bawaslu, masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Akhirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak hanya berbicara etik, tapi berbicara masalah profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Bagaimana si penyelenggara menjalankan standar operating prosedurnya yang ada. Dan kadang-kadang dalam pemilu, kata Mas Afif itu ilmu injak bumi. Ini ilmu pengalaman katanya. Ini Pak Afif memang berpengalaman, sudah 3 lembaga beliau sudah mengalaminya. Itu yang harus terjadi. Sudah saya jadi di KPP sudah cukup lah. Diprotes banyak orang Pak Afif ya. Kemudian penumpukan perkara, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang menumpuk di satu waktu. Terjadi juga di Badan Pengawas Pemilu. Pemilu 5 kotak suara membuka potensi banyaknya penumpukan perkara penanganan pelanggaran dan penyelesaian di satu waktu. Karena tadi harus predictable in proses. Kemudian kewenangan Bawaslu dan dalam penanganan pelanggaran di Undang Pemilu dan Undang Pilkada berbeda. Undang-Undang Pemilu, Bawaslu mengenal in absentia. Di Pilkada tidak. Di penanganan pelanggaran untuk pidana di pemilu itu 7+7 hari. Kalau di Pilkada 3+2 hari. Ayo gimana cara 3+2 hari?
pasti banyak kasus yang lewat 3+2 hari. Kenapa 3+2 hari? Kata teman-teman ahli pemilu, harus predictable in proses. Jadi ini harus, karena prosesnya sangat terbatas, waktunya itu sangat limited pada saat itu. Kemudian perbedaan kewenangan itu juga mengakibatkan Panwascam kadang-kadang bingung. Bapak Ibu jangankan itu, di Bawaslu Kota itu pernah kejadian 2019 sampai 2015 itu. Ada, ini sudah saya berapa kali diulang-ulangi. Ada teman-teman Bawaslu Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mekanisme sengketa proses pilkada. Mereka kebingungan bacanya. Padahal itu kemudian 2019 kami dengan Mas Afif minimal ada 1 SH lah. Kenapa? Kalau nggak ada 1 SH, kita nggak bisa nyalahin Bawaslu itu. Gimana sih SH ini aja susah. Nah kemudian di 2019 terjadi juga ada 1 miss kasus demikian. Walaupun kemudian kita perbaiki pada saat itu. Kemudian juga model keserentakan MK tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Titi. Saya kira juga ini tidak dibahas lagi ya. Ada paling singkat 2,5 tahun atau 2,5 tahun itu paling lama. Masa transisi silahkan. Ini kewenangannya Mas Khozin dan kawan-kawan. Mau kemudian kepala daerahnya diperpanjang, mau kemudian DPRD-nya diperpanjang, ya monggo saja. Menurut saya, bukan menurut Bawaslu ya. Nanti bukan pendapatnya Bawaslu. Karena kita masih menunggu teman-teman di pemerintah dan DPR bagaimana menentukan ini. Kemudian juga simulasi transisi untuk KPU. KPU seharusnya penyelenggaraannya bisa ditarik. Nah itu misalnya ada yang diperpendek atau diperpanjang terserah. Kalau diperpendek otomatis maka kami sudah dulu mensimulasikan ini pada tahun 2024. Karena Bawaslu Provinsi 2 gelombang di Bawaslu. Ini mau kita tarik dengan 1 gelombang, berapa kemudian kos yang harus keluar ketika ditarik 1 gelombang. Dengan ditarik 1 gelombang maka ada Bawaslu Provinsi diperpendek masa jabatannya. Itu yang kemudian uang kehormatan yang bersangkutan dibayarkan 12 bulan misalnya. Kalau mereka diperpendek selama 1 tahun. Itulah. Iya demi bangsa dan negara juga Mbak Titi. Ya karena dulu pernah ada kejadian juga Mbak Titi pernah jadi TA-nya ini pada saat itu di Bawaslu. Karena 2018 sampai 2008 sampai 2012 diperpendek masa penyelenggara pemilu. Jadi 4 tahun. Dan itu seharusnya dibayarkan uang kehormatannya. Sampai sekarang beberapa orang masih ngomong gitu. Sampai sekarang saya belum dibayar nih gaji saya selama 1 tahun. Mbak Titi tahulah siapa orangnya itu. Jadi bisa seperti itu dan cost-nya ada dan bisa juga menurut saya bisa juga diselesaikan hal-hal seperti itu. Kemudian apa yang harus kita hitung dalam nanti ke depan 2029 atau 2031. Nanti mungkin juga DPR menentukan yang lain, kita tidak tahu. Kerawanan dalam pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pertama, biaya pemilu dan politik uang berpotensi meningkat karena kerja paket dan pelaksanaan kampanye pemilu menjadi terpisah antara anggota DPR dan anggota DPRD. Biasanya sharing cost ya, saya nggak tahu nih Mas Khozin yang perlu tanya. Kalau sharing cost antara calon anggota DPR RI dan anggota DPRD, nah kalau paketan itu enak kan? Tandem enak, tapi begitu dipisah, pasti biayanya costnya agak tinggi lagi. Nah itu yang harus dihitung. Nah ini sepertinya pemikiran dari ini harus kita hitung betul teman-teman di DPR. Kemudian praktek jual beli tiket pencalonan, persaingan untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilu DPR semakin meningkat sebanding dengan kerawanan buying kandidasi. Itu yang harus dihitung juga oleh Badan Pengawas Pemilu. Praktik menguji kekuatan elektoral cek ombak. Nah, ini yang bisa dilakukan juga teman-teman di DPR. Di masa yang akan datang, pemilu 2034, terdapat potensi anggota DPRD lokal akan diikutsertakan pada kontestasi pemilu yang lebih tinggi untuk menarik suara pemilu. Pada sisi lain, berdasarkan putusan MK, caleg terpilih dilarang mundur untuk menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu. Jadi akan ada fenomena cek ombak. Dengan cek itu masuk jadi anggota DPR, calon kalah anggota DPRD. Ya tapi tidak masalah, itu melatih juga. Sebenarnya kan PKB ini semakin lama kan semakin sering latihan sepertinya para caleg-calegnya. Semakin latihan semakin jago pasti. Nggak mungkin. Gus Haus ini semakin jago, semakin banyak masalah, makanya beliau marah pada Bawaslu. Tapi dari situlah kemudian semakin beliau mendapatkan masalah, semakin jagolah beliau dalam nanti menyelesaikan masalah elektoral. Jadi fenomena cek ombak boleh-boleh juga bisa untuk dihitung oleh teman-teman di
DPRD dan DPR RI. Kemudian fokus Bawaslu. Ke depan seperti apa sih fokus Bawaslu? Menghindari adanya benturan tahapan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Maka desain keserentakan perlu dilakukan penataan dengan mengefisienkan waktu masing-masing penyelenggaraan tahapan pemilu seperti meringkas tahapan kampanye. Berapa bulan sih sampai sekarang kita kan belum, ada yang 90 hari, ada yang kemudian 60 hari. Berapa sih waktu ideal untuk kampanye? Dan itu hanya bisa dirumuskan oleh teman-teman partai politik. Kami tidak bisa menentukan. Yang paling enak tempat partai politik sekarang gimana? 60 hari, 90 hari. Dan selalu kami menyebutkan ke depan, Mas Wajin, tidak ada lagi pemisahan. Kampanye media elektronik itu dibatasi 21 hari. Itu nggak pas menurut kami ke depan ini. Sekarang sudah tidak masanya seperti itu. Karena media sosial juga di-open kan. Ya sudah dibuka saja. Kampanye itu baik di kampanye terapat umum terbuka, sampai dengan media elektronik itu dibuka saja. Sesuai dengan tahapan kampanye. Kenapa? Kalau tidak dibuka seperti ini, nanti di Bawaslu juga jadi masalah. Ini di luar masa jadwal kampanye, dalam masa kampanye ini jadi pertarungan kami di Sentra Gakumdu. Dan sampai sekarang belum selesai juga permasalahan ini. Jadi ke depan harus diatur tentang itu. Kemudian juga penguatan kelembagaan, perkuat dan perluas akses pengawasan Bawaslu. Kemudian unifikasi sistem pemilu, undang-undang pemilu seperti apa? Kemudian tidak terdapat perbedaan kerangka penegakan pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu daerah. Kemudian desain ruang penegakan hukum pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yang cukup waktu serta jumlah beban perkara yang tidak menumpuk. Yang terakhir penguatan kelembagaan atau kapasitas SDM pengawas pemilu dan penguatan struktur kelembagaan. Nah, kalau saya boleh katakan, ini masuk dalam teori akhirnya, yang saya ini bahwa kita dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia itu sebenarnya kita setelah membuka se-open-opennya, terbukanya, namanya access to justice-nya sudah dibuka. Makanya kalau Galanter mengatakan, kalau ada ilmuwan Amerika mengatakan bahwa justice in many rooms katanya. Jadi keadilan dalam berbagai kamar pengadilan. Di Indonesia, menurut saya sudah terjadi namanya untuk election, untuk penegakan hukum pemilu di Indonesia sudah terjadi namanya justice in many connected rooms. Jadi keadilan, proses keadilan itu sudah bisa didapatkan baik di Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak bisa ini, maka bisa ke PT UN untuk masalah sengketa administrasi, bisa juga ke pidana nanti, dan akhirnya the final dari semua akses itu di mana rooms itu ada di Mahkamah Konstitusi. Saya bisa mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu bisa menilai administrasi yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga Badan Pengawas Pemilu. Toh juga demikian yang sekarang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Jadi the finalnya itu ada pada Mahkamah Konstitusi. Ya sekarang sudah kita lakukan. Cuman koneksinya yang perlu kita perbaiki. Baik di Bawaslu, apakah kemudian misalnya ini pemilu sudah masuk pada tahapan akhir. Nah, tiba-tiba yang dipersoalkan masalah pencalonan. Ini juga pusing. Kenapa nggak kemudian kalau pencalonan langsung ke MK saja? Ada namanya pengadilan sebelum nanti di akhir di dispute, supaya dispute untuk ini, untuk pencalonan, kalau pencalonannya tidak selesai, ya nanti setelah semua mekanisme pemungutan suara dan kawan-kawan kampanye, tiba-tiba di MK calonnya yang dipersoalkan. Toh kita juga tidak bisa menyalahkan KPU juga atau Bawaslu di tingkat bawah. Kenapa? Karena ada surat putusan pengadilan mengatakan ini dia tidak ada masalah, tidak ada kasus hukum. Tiba-tiba sebulan kemudian mengatakan ditarik surat keterangan pengadilannya bahwa yang bersangkutan pernah terkena hukuman pidana. Ini gimana lagi? Dan itu ada beberapa kasus seperti ini. Misal juga ijazah dan kawan-kawan. Berarti ada persoalan. Nah, inilah yang kemudian bagaimana mengangkat hal seperti ini. Bagaimana kemudian koneksi antar kamar-kamar pengadilan dalam hukum pemilu ini bisa dilakukan. Ini menurut saya supaya KPU dan Bawaslu juga tidak jadi tumpuan karena permasalahan administrasi di pengadilan, permasalahan administrasi di pendidikan misalnya. Misalnya paket C-nya bermasalah. Loh, ini kan kalau dalam ini kita melihat berkas, ketika dicek ke lapangan benar mengatakan, tiba-tiba berubah lagi. Nah, itu juga pusing loh.
mana yang harus kita pegang ke depan. Kasihan teman KPU dan Bawaslu di bawah saya mengerti benar bagaimana proses yang harus ngecek ke universitas, ke SMA, ke KBM. Jadi sehingga ini harus diselesaikan hal seperti ini. Ada permasalahan di penegakan hukum kita yang kemudian harus diselesaikan sehingga kemudian tidak ada masalah. Dan alhamdulillah dengan putusan ini apakah kemudian mau permanen atau tidak, kalau saya mungkin Pak Afif tidak ada masalah. Kalau saya hanya mendengarkan teman-teman di tingkat kabupaten kota. Nah, ini ada yang kemudian SK-nya masih disekolahkan gitu kan. Ada yang berharap untuk lanjut dan lain-lain. Dan begitu ada harapan. Kemudian saya pernah dituduh sama salah satu aktivis pemilu bahwa ini untuk kepentingan Bawaslu, ad hoc atau tidak. Bukan. Ini juga untuk menenangkan teman-teman. Ada pembahasan di kami di pengawas pemilu yang namanya kesetiaan itu. Kadang-kadang kalau ad hoc, setidaknya ad hoc juga gitu. Nah, jadi itu pernah kita bahas bareng-bareng kok. Ini ada Mas dari Mas Aang juga. Kita pernah bahas itu dengan Mas Hafif. Bagaimana ini persoalan yang ad hoc dan tidak ad hoc. Kalau semakin kemudian, kalau diprotes mau ya monggo-monggo saja, tapi akan jadi persoalan nanti ke depan, ya pasti ada persoalan itu. Tapi ini menenangkan buat teman-teman kabupaten kota yang masih satu periode. Iya, alhamdulillah. Ini kan menenangkan teman-teman kabupaten kota sehingga teman-teman nanti para DPRD kan berhubungan dengan para KPU dan Bawaslu lebih menenangkan juga. Jadi tidak ada muka-muka sumpek di Bawaslu atau di KPU tingkat kabupaten kota. Jadi kami berharap dengan ini sebenarnya ada unifikasi sistem hukum pemilu, kemudian juga ada desain ruang penegakan hukum yang lebih kompatibel lagi sehingga kemudian tidak ada persoalan kami misalnya tidak bisa mendapatkan alat bukti dan lain-lain. Nah, dan ini yang kami harapkan bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan dan ini kami gantungkan harapan ini kepada teman-teman DPR dan pemerintah. Dan di tangan Gus Hozin lah kemudian bagaimana proses-proses penegakan hukum pemilu ini bisa dibicarakan dan dikuatkan dalam undang-undang sehingga lebih baik lagi ke depan. Dan kami berharap pemilu kita tentu akan semakin lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hozin dan teman-teman biasanya di PKB sahabat-sahabat. Saya pastikan saya tidak hafal Mars PKB. Bukan pura-pura nggak hafal tadi nggak nyanyi, memang nggak hafal saya Gus. Ada kamera. Terima kasih atas undangan urun rembuknya yang sama-sama kita hormati. Prof. Wiwi, Mbak Wiwi, ini senior guru kita semua untuk isu-isu pemilu, demokrasi, politik. Sejak saya masih kurus tadi katanya waktu ketemu. Sejak saya masih kurus, masih imut sampai sekarang udah nggak kurus dan amit katanya begitu. Aduh. Kemudian Mbak Titi, teman saya yang luar biasa konsisten di isu pemilu. Mas Bagja, kolega saya 5 tahun di Bawaslu, sekarang mengawasi saya. Ya, mohon dipahami Pak Bagja ya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya tidak akan mengulangi beberapa poin penting yang tadi disampaikan bicara sebelumnya. Saya ada materi nanti bisa diakses. Pertama berkaitan dengan putusan ini 135, kami akan menyampaikan beberapa poin. Yang paling penting sebagaimana diingatkan Prof. Wiwi tadi adalah kita harus memposisikan putusan ini sebagai satu titik untuk perbaikan pemilu kita. Dan kami ingin menyampaikan bahwa di antara perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi yang banyak diuji, salah satunya ini, nah ini di antara yang memang tidak meminta keterangan kami sebagai penyelenggara meskipun alasannya juga sama dengan kesimpulan banyak pihak. Nah ini nanti mungkin BRIN, Prof. Wiwi bisa meneliti lebih lanjut karena kan di sini kan salah satu alasannya itu beban kerja penyelenggara, ya kan? Kali ini kesimpulan tidak ada sama sekali keterangan, termasuk kesiapan partai untuk mengusung kader ya koalisi dalam waktu sempit dan seterusnya. Baru masalah pembangunan daerah dan seterusnya termasuk kejenuhan pemilih.
Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kita semua sepakat dengan alasan-alasan ini. Alasan-alasan ini untuk penataan pemilu kita ke depan. Ya kalau sederhananya, kalau putusan 55 ada 6 opsi itu, yang kemudian kita terjemahkan sebagaimana di 2019 dan 2024, ini kemudian sama MK langsung nggak open legal lagi, kamu harus pilih ini loh, pemilu nasional dan pemilu daerah, kan begitu. Kalau 55 kan suruh milih nih, termasuk opsi yang terbuka dibilang ke-6, terserah pilihannya apa. Sekarang udah disuruh kamu harus pilih ini, kan gitu. 135 ini begitu. Nah maka itu harus kita pahami sebagai titik bagaimana perbaikan pemilu kita. Saya setuju dengan banyak pihak termasuk Prof. Wiwi tadi menyampaikan mosok setiap pemilu dengan sistem perdana. 2019 5 kotak pertama, 2024 5 kotak dan di tahun yang sama dengan pilkada. Dan besok pasti juga berbeda dengan 2019 2024. 2019 banyak korban. Kita nggak pernah berhitung kelelahan teman-teman penyelenggara di bawah, menghitung rekap itu sampai 800 pemilih, itu sampai siang sampai pagi belum selesai dari hari pemungutan suara. Karena nggak ada perubahan aturan undang-undang, maka kami dalam tanda kutip merekayasa, mengatur bagaimana jumlah pemilih tidak banyak sehingga teman-teman di TPS tidak kelelahan. Kita bikin aturan 1 TPS maksimum 300 pemilih, berkurang korban. Meskipun 1 nyawa tetap sangat berharga, tetapi kalau bandingannya dengan 2019 itu diantaranya yang kita bisa ikhtiarkan, kita ikhtiarkan. Yang kita bisa upayakan, kita upayakan. Dengan mengurangi jumlah pemilih tiap TPS, tapi dampaknya jumlah TPS bertambah. Sekitar 800.000 sekian. Ketika pilkada kemarin yang barusan Februari, itu jumlah TPS-nya kita rekap lagi. Jadi 400 ribuan sekian karena 2 TPS digabung. Ada dampaknya juga, yang tadi TPS-nya dekat rumah agak jauh karena digabung dengan TPS yang lain. Inilah diantara engineering, pengaturan-pengaturan teknis yang dilakukan KPU untuk mengurangi dampak-dampak, belajar dari 2019 dan seterusnya. Nah, karena saya akan mengomentari pada sisi KPU ya, Bapak Ibu sekalian, putusan MK ini kalau kita bisa syukuri, alhamdulillahnya setelah pilkada, ya kan? Untuk membedakan putusan 90, 60, 70 pilkada kemarin pencalonan semua di masa tahapan. Yang kena sampur ya KPU terus kok. Iya kan? Yang ketiban sampur KPU terus. Mau di TL bagaimana, tidak bagaimana, yang kena hajar ya KPU terus. Termasuk ketika PSU ini. Masalahnya apa juga kita kerjakan semua. Paling rumit se-Indonesia, sedunia yang 2019 2024 ya dikerjakan kok. Nah itu dia. Tapi kan belum diuji besok. Belum tentu lulus juga yang uji program. Saya udah diundang Prof Saldi harus datang katanya. Nah ini masalahnya. Jadi beban seberat apapun, kalau doktrin saya ke teman-teman penyelenggara, kita nggak pernah minta kalian daftar sekarang ngeluh-ngeluh jadi KPU. Saya gituin. Seberat apapun itu sudah kita lakukan. Nah kalau kemudian Gus Wasin tadi menyampaikan ini dampaknya menggembirakan kita, kalau saya sih nggak, biasa aja ini. Loh iya, nggak ada wacana ad hoc nggak ad hoc itu bagi saya terus mengancam atau apa, enggak. Biasa aja menurut saya. Titik poinnya harus untuk perbaikan pemilu kita loh. Beneran. Karena begini teman-teman sekalian, kalau kita lihat apa tadi disampaikan Mbak Titi, apa benar penyelenggara itu kerja 2 tahun? Enggak. Tahapan pemilu nasional 20 bulan. Tahapan pilkada kemarin 11 bulan, 10 bulan. Sengketa-sengketa, paling tidak KPU ini bekerja 3 tahun, paling tidak. Ya. Hanya persoalannya, apakah 3 tahun bekerja itu orang yang sama? Di KPU tidak, untuk kecuali RI. Di KPU ini, Prof,
ada 15 gelombang seleksi. Nah, Prof. Wiwi ini kan Timsel DKI, daerah paling rame waktu itu seleksinya, baik di KPU maupun Bawaslu. Timsel di KPU ini ada 15 gelombang. Bapak Ibu mungkin nggak pernah membayangkan, saya ini kemarin masih melantik dan sekarang masih harus melakukan FPT untuk calon KPU Provinsi Papua Barat. Pemilunya bubar, bos. KPU-nya ganti. Dapilnya Gus Hosin, Jawa Timur, tapi bukan dapil ininya ya, tujuhnya itu 4 ya. Dapilnya Gus Hosin atau Jawa Timur itu 2 minggu sebelum pemilu harus ganti orang. Nah, ini yang kami sampaikan sejak tahun 2022 untuk melakukan keserentakan seleksi sebagaimana di Bawaslu. Karena Bawaslu permanen kan langsung minimal untuk kabupaten kota serentak ya Pak Ketua ya, Pak Bagja ya. Kalau untuk provinsinya gelombangnya juga lebih banyak yang ngumpul kan. Nah, itu dia. Kita ikut nyusun juga itu. Kalau KPU masih 15 gelombang. Nah, ini yang secara pengaturan untuk kesiapan penyelenggaranya harus dirubah sehingga tidak ada H-2, -1 itu ganti KPU, Pak, Ibu sekalian. Akhirnya isunya kan harus ada petahana. Kalau nggak ada orang lama ini berbahaya, nggak ada kesinambungan, datanya hilang, diambil, disembunyikan, nggak karu-karuan. Ini tantangan teknikalitas di lapangannya. Nah, bicara soal pemilu ini memang tidak bisa serta-merta dalam kepentingan penyelenggara. Penyelenggara ini kan memang ngapain daftar kalau memang tahu pekerjaannya berat ya nggak usah nggak daftar. Kalau bagi partai kayak PKB bisa jadi yang kemarin ini pemilu terbaik. Kursi RI nambah, kursi kabupaten kota terbanyak se-Indonesia nambahnya. Bagi peserta pemilu itu sistemnya apa yang menguntungkan banyak suaranya dapat ya bagus sistemnya. Oh, bagus sekali sistem ini. Kalau kalah dia baru bilang nggak bagus. Iya kan? Nah, bagi KPU ini yang menang belum tentu bantuin KPU, yang kalah nyalain KPU. Ini ilmu injak bumi, ini pemilu ini ilmu lapangan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang memahami situasinya ketika ada putusan MK, jungkir balik kita Bapak Ibu sekalian. Putusan 90 dan seterusnya. Ya intinya salah satu dampaknya kan pasti yang akan kena kan. Makanya kita mengusulkan untuk tidak ada putusan di saat tahapan dan seterusnya meskipun itu ya agak repot. Jadi kami membayangkan titik poinnya adalah perbaikan tata kelola ini sehingga apapun yang kita pilih nanti, karena ini menurut saya domainnya adalah pemerintah dan DPR menerjemahkan ini. Complicated banget ini diterjemahkan. Karena saya melihat Bapak Ibu sekalian misalnya masalah hukum yang timbul dalam putusan 135 ini, pertimbangan 318 misalnya, pengaturan masa transisi, peralihan atau ikhwal jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati dan seterusnya berdasarkan pemilu umum pada tanggal 14 Februari, titik poinnya. Nah, karena masa transisi peralihan memiliki berbagai dampak termasuk untuk yang DPRD. Nah, ini yang saya banyak di WA orang DPRD. Yang DPRD WA, cocok ini ketua, kita diperpanjang. DPRD nggak setuju, Gus Wazir nggak setuju. Coba kalau DPRD yang diperpanjang, cocok ketua, bisa begitu Gus Wazir ini. Iya kan? Lo itu yang WA ke saya, asosiasi DPR mau audiensi dan seterusnya, pernyataan sikapnya juga bisa kita dapatkan. Nah, kami ngecek beberapa AMC yang kemarin DPRD itu kelewat gitu ya. Itu ya karena bertepatan hari libur, beda beberapa hari dengan tanggal bulan yang sama dan menindaklanjuti putusan MK. Jadi debat panjang soal bagaimana panjang transisinya, pergantian DPRD-nya yang dikatakan kemudian ini jadinya nggak 5 tahunan dong, kan itu yang banyak dibicarakan sekarang. Ini jadi wacana kita semua, para ahli pasti akan berpikir. Kalau bagi kami dari sisi penyelenggaraan pemilu, teman-teman sekalian, yang penting pemilunya lebih baik. Kadang-kadang kita berpikir 2019 paling baik, kita nggak berpikir dampak-dampaknya kok, termasuk dampak kelelahan dan seterusnya. Maka yang disampaikan Prof. Wiwi tadi, untuk lebih komprehensif, tidak buru-buru ini menjadi penting. Jangan setiap pemilu kita seakan-akan diskusinya mengulang lagi. Sistemnya seperti apa,
pilihan-pilihannya seperti apa dan seterusnya. Kemarin 2024 yang mungkin untuk pertama nggak ada undang-undang perubahan dari 2019. Nah nanti ini kayaknya juga memang tantangannya ya pasti menurunkan putusan MK ini termasuk beberapa putusan MK sebelumnya di dalam undang-undang pemilu. Yang ini tugas kita semua, tugas Gus Wazin dan teman-teman pemerintah untuk kemudian membuat aturan yang lebih membuat pemilunya baik, kan begitu saja intinya. Soal dampak ke penyelenggara yang seakan-akan ad hoc nggak ad hoc itu jadi hilang wacana, enggak itu. Kalau bagi Mbak Titi dan teman-teman bisa jadi masih wacana ad hoc masih mungkin dengan putusan ini kok. Dan itu nggak ada urusan dengan pandangan saya soal bagaimana pemilu yang baik gitu. Saya udah jadi KPU, sudah jadi Bawaslu, udah pernah. Udah DKPP juga kok. Jadi tantangan ini yang penting niat kita baik untuk menata pemilu kita aja. Mas Bagja pasti punya perspektif sendiri. Kritis dia juga dengan putusan MK ini. Disertasinya kan itu juga mirip-mirip. Saya kira itu ya teman-teman sekalian sebagai perspektif penyelenggara dalam konteks bagaimana ini menjadi titik kita untuk memperbaiki, menyempurnakan tata kelola pemilu kita. Kami tentu bersyukur dan juga senang dengan ada kesungguh-sungguhan dan keistiqomahan lah Mbak Titi dan teman-teman untuk menguji banyak pasal di undang-undang, terutama undang-undang pemilu ini teman-teman Perludem yang seringkali kemudian menjadi putusan-putusan penting dalam pemilu selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mulai dari amar putusan MK. Saya kutip sebagian, tapi ini yang substantif. Antara lain mengatakan pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun, paling lama 2 tahun 6 bulan, sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD, atau sejak pelantikan presiden wakil presiden, dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Dari amar putusan tersebut secara tegas MK sudah membagi pemilu 2 kali dalam 5 tahun. Pemilu pertama adalah pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden. Pemilu kedua dalam waktu paling singkat 2 tahun, paling lama 2 tahun 6 bulan, sejak pelantikan anggota DPR, anggota DPD, dan sejak pelantikan presiden, dilaksanakan pemungutan suara serentak memilih anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota, dan juga gubernur, wakil bupati. Jadi MK berpendapat dalam putusannya memutuskan ada 2 kali pemilu. Pertanyaannya adalah, apakah putusan MK tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau sebaliknya melanggar Undang-Undang Dasar? Ini hal besar yang ingin kita diskusikan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka izinkan saya menyampaikan beberapa prinsip dasar aturan konstitusi yang berkenaan dengan masalah pemilu dan pilkada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tentang pemilu, kita mengacu pada pasal 22E ayat 1. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap 5 tahun sekali. Jadi konstitusi mengatakan setiap 5 tahun sekali. 2, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, serta DPRD. Demikian juga pasal 18 ayat 3, meskipun ini dalam lingkup pemerintahan daerah, tapi di sini juga ada bicara masalah pemilu, yaitu pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Dari masalah yang di atas dan sudah kita jawab dengan ketentuan konstitusi, maka sementara kita ambil kesimpulan pertama. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 dan 2 serta pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, maka 1. Pemilihan umum hanya 1 kali dalam 5 tahun. Bukan 2 kali sebagaimana dalam putusan MK Aku. Yang kedua, yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali adalah anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan dalam satu pemilu dengan dipisahkan dengan pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Selamat datang Ibu Valina. Tentang pemilihan kepala daerah, tadi berkaitan dengan pemilihan umum. Yang kedua adalah kita mencoba melihat tentang pemilihan kepala daerah di dalam konstitusi. Pemilihan kepala daerah berada pada pasal 18B ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Di mana dikatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Ya, bukan di dalam pemilihan umum. Kalau dia masuk rezim pemilihan umum, maka pasti pasal 22E menyebut itu. Tapi ini sengaja tidak disebut. Dari aturan Undang-Undang Dasar 45 tersebut dapat disimpulkan prinsip-prinsip konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam 5 tahun, bukan 2 kali dalam 5 tahun. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, serta DPRD. Pemilihan ini berada dalam satu tarikan nafas yang serentak. Sedangkan MK memisah pemilihan anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden dengan anggota DPRD. Yang ketiga, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah tidak masuk di dalam rezim pemilihan umum. Sedangkan MK memasukkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilihan umum yang kedua. Nah, kita sudah mendengar juga apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika awal masa jabatannya telah berpendapat bahwa sebaiknya ke depan pilkada langsung dilakukan oleh anggota DPRD saja. Karena memang itu merupakan bagian dari ranah lembaga eksekutif untuk menentukan bersama-sama dengan legislatif dalam bentuk undang-undang. Tentu kita harus menghormati ini, bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk menentukan itu. Kami ingin jelaskan sedikit apa yang dimaksudkan dengan demokratis. Yang dimaksudkan demokratis dalam pemilihan kepala daerah itu adalah kepala daerah itu harus dipilih, tapi pemilihannya itu dalam bentuk 2, yaitu dipilih melalui pemilihan pilkada, namanya pilkada bukan pemilu. Yang kedua bisa juga dipilih oleh anggota DPRD. Jadi substansi demokratis itu dipilih, tapi tidak pernah konstitusi memberikan rambu-rambu bahwa ini dipilih melalui pemilihan umum. Ini persoalan konstitusi, ya. Kita bukan persoalan setuju atau tidak setuju, tapi ini adalah prinsip-prinsip konstitusi. Kebetulan Ibu Valina juga sama-sama dengan saya 5 tahun, 99-2002 ya. Ya. Sama-sama di dalam Badan Pekerja MPR. Jadi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum. Sedangkan MK memasukkan pilkada dalam rezim pemilihan umum yang kedua. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menjelaskan kewenangan MK, antara lain yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi bukan mengubah undang-undang dasar, tapi menguji dan menempatkan undang-undang dasar adalah sebagai rujukan utama. Apapun yang dilakukan oleh MK, rujukannya adalah konstitusi dan tugas-tugas lainnya. Semestinya MK sebagai lembaga negara
berada pada garda terdepan yang bertugas menjaga kemurnian konstitusi, menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. MK tidak diberikan kewenangan mengubah konstitusi. Yang berhak mengubah konstitusi hanyalah MPR saja. Ya, jika ingin mengubah substansi konstitusi, maka apabila MK mengubah substansi konstitusi, maka MK sama saja melanggar konstitusi. Jadi serahkan saja kepada lembaga yang memang sudah diberikan fungsi dan kewenangannya oleh konstitusi. Kita kan bicara tentang masalah hidup berbangsa dan bernegara. Terakhir, tentang masalah teknis pelaksanaan pemilu, tadi Pak Ketua juga sudah menyebutkan background. Ini apa sih alasannya apa? Ya. Nah, memang saya juga mencatat, tapi saya mau mempersingkat saja. Di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan antara lain halaman 138 alinea terakhir, selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang dan seterusnya. Ini adalah persoalan teknis, bukan persoalan konstitusionalitas. MK itu tugasnya bukan bicara masalah konstitusionalitas, hanya menguji apakah undang-undang bertentangan nggak dengan undang-undang dasar. Masalah teknis ini nanti akan diatur sedemikian rupa oleh DPR bersama pemerintah dan tentu juga Komisi Pemilihan Umum. Tapi kalau ingin menjadikan pesan-pesan itu boleh saja, tapi tidak jadi landasan diputusnya perkara ini dari masalah-masalah teknis. Nah, dengan paparan singkat ini tentu dapat disimpulkan bahwa menurut saya ya, bahwa putusan MK nomor 135 itu 35/2024 bertentangan dengan konstitusi. Kemudian apa yang saya sampaikan ini tentu Pak Ketua semata-mata adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, dan saya menghormati prinsip checks and balances. Memang di dalam konstitusi itu kita membagi sedemikian rupa fungsi tugas-tugas kenegaraan ini, dan masing-masing harus jalan supaya ada check and balances. Dan satu lembaga negara satu dengan yang lainnya nggak boleh mentang-mentang, jalankan aja tugasnya masing-masing. Pokok pikiran dan pendapat terkait dengan problem yang sedang kita hadapi dalam hal pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Pertama, perkenankan saya ingin menyampaikan satu disclaimer terlebih dahulu. Karena meskipun saat ini saya hadir di sini sebagai pribadi, namun karena saya juga sedang bertugas sebagai Ketua Komisi Kajian Ketenagaran MPR RI, di mana kami di Komisi Kajian Ketenagaran RI, MPR RI mendapatkan tugas dari pimpinan MPR untuk juga melakukan kajian terhadap putusan ini. Nah, karena kajian sedang dilakukan, maka apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan kesimpulan dari K3 MPR RI. Jadi ini masih berupa pendapat, dan ini pun juga pendapat saya adalah suatu hal yang ikut turut dibahas di dalam proses kajian tersebut. Nah, pertama Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kita membaca dan melihat putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini. Tadi, yang saya hormati juga Pak Patrialis dan Ibu Valina. Tadi Pak Patrialis sudah menjelaskan ya apa isi dari amar putusan. Ya. Amar putusan ini terdiri dari beberapa poin yang memberikan inkonstitusional bersyarat ya terhadap pasal-pasal tertentu terkait dengan pelaksanaan pemilu. Ya. Kalau kita lihat dari amarnya, dari beberapa pasal itu poinnya sebenarnya satu. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tentang pelaksanaan pemilu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat sepanjang ke depan tidak dimaknai ya bahwa pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun
sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan presiden dan wakil presiden, maka dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. Nah, jadi itu poin dari amar putusan. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah? Jadi putusan MK ini menimbulkan satu problem yang dilematis. Ya. Kenapa disebut sebagai dilematis? Nanti akan saya jelaskan. Ya, dilema dari pelaksanaan putusan MK ini bahkan menurut saya sangat krusial, dapat mengakibatkan, kalau istilah saya itu, krisis konstitusional atau konstitusional deadlock, ya, mengunci dia. Nah, apa yang menjadi alasan kenapa ini kemudian menjadi hal yang dilematis dan menimbulkan krisis konstitusional? Saya akan jelaskan seperti ini. Bapak Ibu, sama-sama ayo kita melihat pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang relevan dengan putusan ini. Yang pertama adalah pasal 22E ayat 1 dan ayat 2. Ada beberapa pasal di situ, tapi yang relevan adalah ayat 1 dan ayat 2. Di dalam ayat 1, 22E ayat 1, ya, normanya adalah pemilihan umum dilaksanakan secara luber, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap 5 tahun sekali. Saya berikan huruf tebal di situ sebagai penekanan, ya. Setiap 5 tahun sekali, 22E ayat 1. Kemudian ayat 2-nya disebutkan bahwa pemilihan umum, ini pasti pemilihan umum kan yang dimaksud adalah yang merujuk di pasal 1, kan begitu. Pemilihan umum sebagaimana yang disebut di pasal 1, kita membacanya begitu. Ayat 1 adalah, ya, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan DPRD. Itulah 22E ayat 2. Kemudian kita bergeser ke pasal 18, ya, ada beberapa ayat di situ. Yang relevan adalah ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3-nya menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, wali kota, ya, memiliki DPRD yang anggota-anggotanya, nah ini penting, dipilih melalui pemilihan umum. Oke. Kemudian di ayat 4-nya, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan dipilih secara demokratis. Nah, jadi pasal-pasal ini yang akan kita lihat kenapa menimbulkan problem di dalam putusan MK ini. Ada satu pasal lagi, yaitu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutus SKLN, ya, sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Saya kasih garis bawah atau huruf tebal bersifat final. Kalau kita lihat alur dari pasal-pasal di dalam konstitusi ini, ya, maka kita akan bisa melihat bagaimana dilema yang muncul. Dilema yang pertama, yang namanya putusan, bagaimanapun pasti ujungnya harus ada pelaksanaan, kan begitu? Prinsipnya pasti begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau putusan MK ini dilaksanakan oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Presiden, dalam bentuk mengubah undang-undangnya, ya, maka justru akan melanggar pasal 22E ayat 1. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan pemilu yang harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Kenapa jadi melanggar? Karena berarti kalau dilaksanakan, negara tidak melaksanakan perintah konstitusi, yaitu untuk pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPRD. Ini jadi soal DPRD-nya nih. Kalau soal DPR, DPD, presiden, wakil presiden nggak ada masalah karena akan dilakukan 5 tahun sekali. Tapi dengan putusan ini akan membuat DPRD-nya ketika sudah selesai nih masa periode 5 tahun, 2024, 2029 sudah 5 tahun, yang seharusnya perintah konstitusi menyatakan harus pemilu,
Tetapi kita, negara ini melalui pembuat undang-undang, pemerintah, presiden dan DPR membuat satu rumusan yang justru melanggar perintah dari konstitusi. Berat. Ngeri, ya. Itu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam amarnya ini ada problem. Nanti saya akan jelaskan. Pemuatan ini dalam amar problem juga tuh. Karena di dalam amarnya, ya, MK menyatakan bahwa pemilu untuk anggota DPRD dilaksanakan 2 tahun paling cepat atau 2,5 tahun setelah pelantikan anggota DPR, DPD atau presiden wakil presiden. 2 tahun berjelang. 2029 ketika habis, barulah 2 tahun atau 2,5 tahunnya ada pemilu. Lewat ini 5 tahun. Nah, oleh karena itulah maka ini menjadi problem. Nah, sementara di dalam pasal 18 ayat 3 yang tadi juga saya sebutkan, anggota DPRD itu dipilihnya ya memang harus lewat pemilu. Tidak ada jalan lain. Nah, sekarang yang kedua, sebaliknya. Kalau tadi kan melaksanakan melanggar konstitusi. Tidak dilaksanakan pun juga sebenarnya melanggar konstitusi. Kenapa? Tadi ada pasal 24C ayat 1, ya. Bahwa putusan MK bersifat final. Ini yang saya sebut sebagai dilematis constitutional deadlock. Ya. Dimakan masuk mulut buaya, tidak dimakan masuk mulut harimau, kan begitu ilustrasinya. Dilaksanakan melanggar konstitusi, tidak dilaksanakan melanggar konstitusi. Ini deadlock, harus dicarikan jalan keluarnya. Ya. Nah, selain krisis konstitusional yang dihasilkan dari proses yang dilematis tadi, ya, ada juga problem konstitusional lainnya, ya, yakni soal perpanjangan masa jabatan DPRD ini. Jadi begini, di dalam putusan MK memang diberikan ruang dalam pertimbangan hukumnya bahwa diminta pembuat undang-undang membuat rekayasa konstitusional, constitutional engineering, ya, terkait dengan penundaan pemilu untuk DPRD ini. Oke, tetapi constitutional engineeringnya pun juga tidak menyediakan ruang-ruang konstitusional. Kenapa? Jadi begini, ada 2 pilihan yang bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang. Yang pertama, melakukan perpanjangan terhadap masa jabatan anggota DPRD. Yang kedua, membuat sekalian kosong. Ya sudah, setelah 2029 kosongkan saja sampai 2 tahun atau 2,5 tahun DPRD ini. Jadi kita tidak punya DPRD selama 2 tahun atau 2,5 tahun. Itu hanya 2 kemungkinan yang saat ini saya pikirkan. Mungkin kalau ada pendapat lain yang ada pikiran ketiga yang lain, mungkin bisa saja ada. Tapi sejauh ini yang saya pelajari hanya 2 itu, perpanjang atau bikin kosong. Yang kedua-duanya juga melanggar konstitusi. Kalau diperpanjang, tadi balik lagi ke pasal 18 ayat 3. Harus dipilih lewat pemilu. Perpanjangnya lewat apa? Lewat penunjukan secara administratif, lewat pengangkatan, yang semuanya administratif. Sehingga jika perpanjangan itu dilakukan, maka anggota DPRD dalam masa perpanjangan tersebut tidak memiliki legitimasi demokratis. Kenapa? Karena tidak dipilih rakyat oleh pemilu. Dia hanya berbekal administrasi aja pengangkatan. Oh, tidak bisa. Perintahnya konstitusi 18 ayat 3 dipilih melalui pemilu. Tidak ada jalur apapun selain pemilu. Tidak ada pintu apapun bagi seseorang menjadi anggota DPRD yang sebutannya adalah wakil rakyat di daerah selain pemilu. Nah, sehingga dilaksanakannya untuk bagaimana posisi DPRD itu nanti, itu juga problem. Nah, sekarang seandainya kemudian diambil kebijakan, ya sudah kita kosongkan saja. Karena kan tidak mungkin DPRD-nya tidak lewat pemilu misalnya. Dikosongkan pun juga melanggar konstitusi. Kenapa? Tadi pasal 18 ayat ayat 2-nya bukan soal dipilih. Pemerintah daerah, saya tidak sebut di sini, ya 18 ayat 2.
pemerintah daerah memiliki DPRD. Kalau ada satu masa 2 tahun atau 2,5 tahun itu dikosongkan, berarti pemerintah daerah tidak memiliki DPRD, melanggar lagi. Jadi dua-duanya melanggar, kosongan melanggar, dia diperpanjang melanggar. Dilema, problem, deadlock konstitusi. Yang berikutnya, Bapak Ibu, putusan ini juga akhirnya menimbulkan masalah karena muatan mengenai bagaimana proses sistem pemilu dilaksanakan itu dimuat di dalam amar putusan. Kita akan berbeda ceritanya kalau hanya di pertimbangan, beda nih ceritanya. Tapi dimuat di amar putusan, apa konsekuensi dimuat hal tersebut di dalam amar putusan? Amar putusan itu adalah ya setara dengan undang-undang. Amar putusan itu kan menyatakan bahwa jika tidak dengan model seperti ini berarti inkonstitusional, atau sebaliknya yang konstitusi hanya yang ini, di luar itu inkonstitusional. Apa dampaknya? Dampaknya memuat hal-hal tersebut di dalam amar mengunci segala pilihan-pilihan, mengunci semua ruang-ruang, mengunci segala dinamika, mengunci yang tadi dikatakan oleh ketua, diskusi-diskusinya, simulasinya. Kenapa? Ya memang harus sesuai amar. Itu problem, ya. Nah, apa yang juga menjadi problem lagi? Jadi begini Bapak Ibu, sepanjang yang saya ketahui, seluruh sistem pemilu di seluruh dunia tidak ada yang konstan, tidak ada yang ajak. Beda-beda seluruh dunia ini. Tergantung kondisinya, situasinya, bahkan juga bisa bergantung pada kemajuan teknologi. Saya akan berikan satu contoh problemnya. Seandainya nih, tahun 2029, teknologi kita sudah mampu untuk membuat e-voting. Sudah kita uji mampu luber, langsung membebas rahasia itu, pokoknya kita bisa andalkan itu e-voting misalnya. Kan itu akan membuat problem-problem yang ada di dalam putusan MK itu tidak lagi menjadi relevan. Persoalan biaya, persoalan hektiknya penyelenggara pemilu dan sebagainya tidak jadi relevan lagi karena ada suatu perkembangan baru. Kalau kemudian kita akhirnya putuskan misalnya e-voting tetapi tidak sesuai dengan amar, kan melanggar lagi. Nah, itulah yang jadi problem, mengunci. Harusnya jangan dikunci. Jadi biarlah itu jadi ada diskusinya, ada perbincangannya. Nah, problem yang berikutnya, Bapak Ibu, ada kritikan soal bagaimana putusan MK ini melakukan tugas legislasi juga, ya, melakukan positif legislator. Ya. Padahal memang sejatinya MK adalah negatif legislator. Ya, karena di sini juga disaksikan oleh banyak pihak, saya ingin dijelaskan bahwa negatif legislator itu berarti menyatakan bahwa suatu permohonan melanggar atau tidak, itu saja, kan gitu. Masalah setelah dinyatakan melanggar, bagaimana jalan keluar dari melanggar itu diserahkan kepada pembuat undang-undang. Oke. Tetapi saya termasuk orang yang cukup moderat, ya, terkait dengan ruang positif legislator ini. Artinya, oke lah, kita bisa diskusikan bahwa masih ada sedikit ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil langkah positif legislator, tetapi dengan catatan ada batas dan koridornya yang sangat ketat. Apa itu? MK dapat saja memberikan putusan misalnya konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, memberikan syarat-syarat, memberikan batasan-batasan, pengertian dan sebagainya, karena memang MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sehingga dia melihat bahwa dalam hal melaksanakan norma undang-undang ini agar konstitusional maka dilaksanakan dengan cara ini. Bisa, itu adalah penafsiran, memang menjadi kewenangannya MK. Tetapi koridornya adalah
Pertama, tidak boleh keluar dari norma konstitusi itu sendiri. Tadi Pak Patrialis sudah bilang, ya, ini bukan sekedar positif legislator, tapi menambah norma konstitusi. Apa menambahnya? Yang soal pemilu 5 tahun itu tadi. Dianggap tidak perlu pemilu 5 tahun, kan itu bukan tafsir, itu menghilangkan atau menambah yang lain yang bukan itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian kalaupun ruang positif legislator itu dilakukan, selain soal koridornya adalah harus tetap sejalan dengan konstitusi, apalagi MK kan adalah the guardians of the constitution. Yang kedua adalah soal prinsip hukum. Yang ketiga, ya, soal penafsirannya harus sangat-sangat ketat. Sebelum masuk itu saya akan jelaskan dulu soal penafsiran. Di dalam teori hukum konstitusi ada berbagai macam aliran dan metode-metode penafsiran hukum. Aliran penafsiran konstitusi dan metode-metode penafsiran hukum. Ada 2 aliran besar di dalam penafsiran konstitusi, yaitu originalism dan living constitutionalism. Kemudian ada tambahan juga baru dari Jack M. Balkin namanya. Dia mengatakan paduan dari kombinasi itu yaitu living originalism. Nah, sementara ada juga metode penafsiran hukum. Kalau tadi penafsiran konstitusi, ada juga metode penafsiran hukum. Bentuknya seperti apa? Penafsiran letter law, ya, penafsiran gramatikal, historik, sistematis, dan macam-macam. Oke. Nah, di dalam melakukan penafsiran ada hal yang harus dipegang, yaitu yang namanya menafsir tidak boleh keluar dari apa yang menjadi core-nya, menjadi dasarnya. Saya memberikan contoh begini. A tidak boleh ditafsir jadi B. A boleh ditafsir menjadi A aksen, A kuadrat, A3 boleh, tapi A-nya tetap ada. Jadi A kemudian ditafsir A adalah Z, nggak boleh, tapi A adalah A aksen, A adalah A kuadrat, boleh. Artinya apa? Misalnya, ini contoh putusan terkait dengan KTP, penggunaan KTP dalam pemilu. Orang yang mendaftar harus, orang yang dapat memilih harus terdaftar di apa namanya itu? DPT. Nah, tapi ada problem nih soal pelaksanaannya. Nah, putusan MK menafsirkan bahwa boleh menggunakan KTP, tetapi tidak menghilangkan soal DPT-nya. Kan gitu. Itu contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang tidak boleh seperti apa? Nih ada ini saya tambahkan, termasuk kritik saya juga beberapa waktu yang lalu. Misalnya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 jadi 5. 4, ini angka 4 nih. Jadi 5. Gimana cerita tafsirnya? Gitu. Sama juga nih Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan contoh begini. Bapak Ibu bisa lihat, ini misalnya adalah warna hijau. Kita tidak bisa menafsir ini sebagai warna kuning misalnya. Ada yang bilang, oh Ibu Sari menafsir yang dipegang Pak Tobas itu warna kuning. Enggak, ini hijau. Enggak boleh kita dari hijau jadi kuning. Yang bisa kita tafsir adalah kita bisa bilang bahwa ini hijau tua. Boleh, tapi tetap hijau. Ini hijaunya PKB. Bisa, ini hijaunya P3. Boleh. Tapi gak bisa dari hijau jadi kuning, jadi merah, jadi biru. Gak bisa. Nah, ini yang terjadi di dalam putusan ini. Tafsir yang yaitu tadi A jadi B atau A jadi Z. Nah, itulah yang kemudian menjadi problem. Tafsir boleh dilakukan, memang itulah kewenangan MK, tapi ada koridor dan batasnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, terkait dengan beberapa hal bahwa
posisi MK sebagai the guardian of constitution. Memang konstitusi kita memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang. Dan dalam posisi itu MK adalah penafsir dari konstitusi. Ada konsep yang namanya judicial supremacy. Memang konstitusi memberikan itu. Ada lawannya yang juga versi lain adalah departmentalism. Waktu konsep ini muncul di Amerika pertama kali 1803 kalau tidak salah, Marbury versus Madison. Ketika Mahkamah Agungnya Amerika memutus uji material, ya, memutus membatalkan undang-undang, Thomas Jefferson, Presiden Amerika saat itu marah betul. Dia penganut sistem departmentalism, di mana semua cabang kekuasaan boleh menafsirkan. Diskursus ini wajar terjadi di Amerika karena memang konstitusinya tidak memberikan norma terkait dengan adanya kewenangan untuk menguji undang-undang. Dia muncul dari praktek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tapi kalau di konstitusi kita diatur. Tetapi itu tadi semua ada prinsipnya. Prinsipnya adalah check and balances, tadi sudah disampaikan oleh Pak Patrialis. Prinsipnya adalah pembagian peran yang masing-masing dilakukan. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk menata ya agar peran-peran ini berjalan sesuai dengan posisinya dan kita tidak mengalami krisis konstitusional seperti yang dihadapi sekarang. Selamat sore dan salam sejahtera Bapak sekalian, terutama pimpinan Komisi 3 DPR RI. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di sini, para anggota DPR Komisi 3 dan para narasumber yang saya hormati. Saya kira tadi Pak Taufik Basari dan Pak Patrialis Akbar sudah menjelaskan secara komprehensif mengenai hasil perubahan Undang-Undang Dasar 45, hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45. Sebab kan kita itu MPR pada waktu itu melakukan perubahan konstitusi 4 tahap, bukan 4 kali, tapi 4 tahap karena kan itu berkesinambungan terus menerus, tidak terputus. Maka kami menggunakan istilah 4 tahap. Jadi ada perubahan tahap pertama itu tahun 99, perubahan tahap kedua tahun 2000, perubahan tahap ketiga tahun 2001, dan yang keempat itu tahun 2002. Nah, kalau yang mengenai pemilihan umum itu diputuskan, dihasilkan dari sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 tahun 2001. Nah, saya menjadi anggota MPR RI, Badan Pekerja MPR waktu itu dari utusan golongan. Jadi saya masuk dalam fraksi utusan golongan dan kemudian ditugaskan untuk menjadi anggota Badan Pekerja itu di PAH 3. Jadi saya mengikuti proses perubahan pertama itu di PAH 3 waktu itu. Kemudian setelah itu kan dibentuk PAH 1. Kalau PAH 3 itu dulu dipimpin oleh dari almarhum dari PDIP ya, ketuanya ya waktu itu. Bukan Pak Yakob Tobing PAH 1. PAH 3 itu kok saya lupa ya. Dari PDIP pokoknya ya. Itu PAH 3 wakil ketuanya waktu itu Pak Harun Kamil dan Pak Slamet Effendi Yusuf, ya kan? Nah, kemudian PAH 1 itu dipimpin ketua oleh Pak Yakob Tobing. Nah, itu wakil ketuanya tetap Pak Harun Kamil dan Pak Slamet almarhum Slamet Effendi Yusuf waktu itu. Saya mengikuti perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga sampai tahun 2001 saja.
Karena setelah itu saya kemudian terpilih menjadi anggota KPU tahun 2001. Jadi saya mengikuti sampai yang tahap ketiga dan sampai yang di sini yang pemilihan umum. Jadi mungkin saya tidak akan lagi terlalu banyak mengulas tadi mengenai putusan MK, tapi mungkin saya ingin menjelaskan mengenai sejarahnya itu. Mengapa muncul bab 7B, namanya kan bab 7B, pasal 22E. Bab 7B judulnya pemilihan umum, pasalnya pasal 22E. Tadi sudah dijelaskan terdiri dari 6 ayat. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayat 6-nya itu adalah ketentuan lebih lanjut akan diatur di dalam sebuah undang-undang. Hasilnya adalah undang-undang mengenai pemilihan umum, undang-undang mengenai pemilihan umum legislatif, undang-undang mengenai pilpres, dan terus itu kan bergerak dinamis ya. Kemudian kan dikodifikasi, belakangan terakhir adalah undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 begitu. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya MK itu sudah memutuskan 3 putusan. Ya Pak Patrialis, mohon dikoreksi kalau saya salah ya Pak Taufik ya. Satu itu putusan MK nomor 14 tahun 2013. Ini yang memutuskan mengenai pemilu serentak. Tadinya kan kita pemilu dipisah. Pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah kemudian ini di judicial review kan waktu itu bahwa ini adalah tidak sesuai dengan maksud konstitusi dan keluarlah putusan MK nomor 14 tahun 2013 pemilu serentak legislatif dan presiden, wakil presiden. Itu kita mulai mempraktekkannya itu mulai pemilu 2019 dan yang kemarin terakhir pemilu 2024. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah benar ini putusan ini. Putusan MK nomor 14 ini sudah benar. Karena masuk konstitusi ada pemilu serentak. Yang dimaksudkan oleh konstitusi hasil perubahan ketiga bab 7B pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 adalah pemilu serentak 5 kotak. Sebab waktu itu simulasinya 5 kotak. Saya ingat itu ya Pak Petrialis ya. Simulasi 5 kotak. Ada simulasinya Pak waktu itu. Sampai simulasi waktu itu di MPR. Iya dong, waktu itu pembahasannya itu sangat mendalam dan intensif ya waktu itu ya. Jadi disimulasikan 5 kotak. Jadi ada kotak 1 presiden, wakil presiden, kotak DPR, kotak DPD, kotak DPRD provinsi, kotak DPRD kabupaten kota. Nah itu yang sudah dikoreksi secara benar oleh MK melalui putusan nomor 14 ini. Kita pemilu serentak. Memang desainnya adalah pemilu serentak. Kenapa pemilu serentak? Desainnya waktu itu karena kan kita menganut sistem pemerintahan presidensial multipartai. Kita multipartai, jadi konteksnya multipartai, Ibu Bapak sekalian waktu itu. Maka kan kalau kita lihat ketentuan mengenai persyaratan pencalonan presiden, wakil presiden, itu pasal 6A itu kan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik karena kita menganut sistem partai yang multipartai. Kita bukan seperti Amerika, sistem 2 partai, meskipun di Amerika juga banyak partai-partai, itu banyak sebetulnya, tapi muncul mengerucut menjadi 2 partai besar, Demokrat dan Republik. Jadi kalau Pilpres ya itu yang muncul, Pileknya juga begitu. Nah ini kita begitu, jadi makanya diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik tanpa presidensial threshold, dan itu alhamdulillah juga sudah diluruskan oleh MK kemarin putusan tanpa zero presidensial. Itu benar, memang tidak ada ketentuan threshold untuk pencalonan, syarat pencalonan presiden wakil presiden. Nah yang kedua adalah putusan MK nomor 55 tahun 2019. Ini adalah mengenai desain atau model keserentakan pemilihan umum. Itu ada 6 opsi dari MK. Nah itu yang penting itu adalah ketentuan bahwa pernyataan DISIO mengatakan bahwa untuk lebih lanjut untuk pembentukannya itu untuk memutuskan desain yang mana
itu diserahkan pada pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang itu siapa? Itu adalah DPR dan pemerintah, itu ya. Itu oke tuh, nomor 55 tahun 2019. Dan terakhir kemarin yang baru saja ini adalah putusan MK nomor 135 tahun 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Padahal di dalam putusan MK nomor 55 tahun 2019 mengenai desain yang seperti apa dari opsi 6 itu sudah dikatakan oleh MK itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Itu catatan saya ya nomor 1. Nah catatan saya nomor 2 adalah, ini mohon dikoreksi ya Pak Taufik ya, saya takut salah juga ini, bahwa putusan MK itu kan bersifat final dan mengikat, iya kan, dan harus dilaksanakan, gitu ya. Tapi kan juga ini tergantung dari si pembentuk undang-undang. Itu salah satu yang saya masih ingat itu adalah mengenai putusan MK mengenai soal proses pembuatan undang-undang itu mesti melibatkan tripartit, DPR, DPD, dan Presiden. Sampai sekarang belum dilaksanakan oleh si pembentuk undang-undang. Jadi undang-undang yang mengatur mengenai MD 3 itu sampai hari ini belum melaksanakan perintah putusan dari MK tripartit, DPR, DPD, dan Presiden untuk urusan-urusan yang terkait dengan daerah ya, yaitu yang diatur mengenai ketentuan mengenai DPD dalam konstitusi kita itu. Nah, maksud saya adalah karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat, dan putusan yang 1, 2, 3 tadi ini munculnya nomor 3 itu kalau menurut pendapat saya itu tidak menghilangkan yang putusan MK sebelumnya. Betul nggak Pak Patrialis? Betul. Betul ya? Tidak ada yang bisa membatalkan. Jadi tidak menggugurkan putusan MK yang sebelumnya. Jadi itu tetap berlaku kalau menurut saya. Putusan MK nomor 14, putusan MK nomor 55, dan yang baru putusan MK nomor 135. Jadi artinya apa? Artinya adalah kita ini kan berkehidupan berbangsa dan bernegara itu kan ada acuannya. Acuannya itu adalah konstitusi. Jadi semua itu mesti muaranya itu konstitusi. Jadi saya berharap tentu ini kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, untuk mencarikan solusi yang terbaik dan bijak ya terkait putusan MK yang baru ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Patrialis dan Pak Taufik, supaya punya landasan konstitusional yang kuat gitu. Jadi nanti mohon itu nanti menjadi bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang. Nah yang kedua tadi yang saya mau jelaskan itu adalah mengenai sejarahnya itu. Pada waktu itu kenapa kok muncul bab 7B pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 perubahan ketiga. Saya kira Bapak sudah mengetahui bahwa amandemen konstitusi itu adalah amanat reformasi gitu. Dan kan kalau kita lihat itu perkembangan di berbagai negara pada waktu itu memang reformasi konstitusi itu adalah satu prasyarat utama untuk kita melakukan yang namanya demokratisasi. Nah, kita mengikuti alur itu. Waktu itu MPR kemudian merespon secara bijak ya, oleh karena kan waktu itu demonya luar biasa ya di depan MPR Pak Patrialis ya. Mereka nggak mau pulang dari MPR kalau kita kan SU MPR waktu tahun 99. Sebetulnya kan waktu itu hanya akan dibentuk 2 PAS saja kan, PAS 1 dan PAS 2. Tapi kemudian berhubung karena situasi begitu rupa, emergency, kemudian Pak Amin Rais. Jadi Pak Amin Rais itu punya peran besar menurut saya waktu itu ya.
itu kemudian mengumpulkan para pimpinan fraksi untuk merespon dinamika. Maka kemudian diputuskan ditambah lagi satu lagi PAH-nya PAH 3. Jadi kita bekerja 1 minggu waktu itu untuk melakukan amandemen konstitusi, dan itu fokus pada mempertegas mempertegas fungsi legislasi dari DPR, pembentuk undang-undang, dan satu lagi adalah untuk membatasi kekuasaan dari presiden melalui masa jabatannya itu. Gitu. Jadi 2 hal itu. Nah, jadi saya kira salah satu yang hasil yang sangat fenomenal itu saya kira itu mengenai bab 7B itu, mengenai pemilihan umum. Sebab selama ini kan belum pernah pemilihan umum itu diatur dalam konstitusi. Apakah itu di Undang-Undang Dasar 45 yang lama, di Undang-Undang Dasar RIS 48 maupun di Undang-Undang Dasar sementara 50. Tapi ini pertama kali dalam sejarah konstitusi kita ini diatur dalam pemilu. Jadi itu ada tujuannya. Tujuannya itu adalah supaya pertama pemilu kita itu punya landasan konstitusional yang kuat gitu. Yang kedua supaya pemilu kita itu benar-benar bisa diselenggarakan secara jurdil dan demokratis. Nah, itu perlu diatur ketentuannya dalam konstitusi. Nah, saya kira salah satu yang menjadi pembahasan diskusi kita dulu di PAH 1 itu antara tahun 2000-2001 itu adalah mengenai soal partai-partai politik tidak mau menandatangani hasil pemilu 99. Jadi itu sampai berbulan-bulan. Baru 6 bulan kemudian akhirnya Presiden Habibie mengeluarkan kepres dan itu menetapkan hasil pemilu. Sementara hasil pemilu mestinya yang menetapkan itu ada KPU kalau ketentuan dalam undang-undang. Maka kemudian ini mesti diatur ini dalam konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi kita. Maka itu tidak ada perbedaan pandangan ya waktu itu ya, semua itu setuju dan seluruh fraksi setuju, dan usulannya dari fraksi usaha golongan loh Pak Patelis waktu itu. Namanya babnya itu adalah bab partai politik dan pemilihan umum. Sebetulnya waktu itu usulan dari kami waktu itu babnya partai politik dan pemilihan umum. Tapi kemudian setelah dibahas bersama, pemilihan umum saja, yang partai politik nggak usah. Sebab kalau partai politik diatur dalam ini pandangan dari teman-teman partai ini nanti akan terlalu mengikat, tidak fleksibel. Padahal mesti harus ada penyempurnaan, perbaikan dalam perjalanannya. Jadi jadilah itu bab 7B yang judulnya ada pemilihan umum, itu mengatur mulai dari prinsip-prinsipnya, azas-azasnya, normanya itu di ayat 1 tadi sudah dijelaskan. Kemudian periodisasinya juga di ayat 1, kemudian di ayat 2-nya itu mengatur mengenai lembaga apa saja yang dipilih, tadi juga sudah dijelaskan ya. Kemudian ayat 3-nya ini yang penting juga mengenai peserta pemilihan umum. Untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Jadi memang basisnya partai politik. Jadi sebetulnya dulu itu yang dimaksudkan oleh kita itu di bab ini ayat 3 itu adalah sebetulnya pemilik suara itu adalah partai politik betulnya. Jadi mesti semuanya dikembalikan pada partai politik. Jadi maksudnya itu adalah sistem pemilu proporsional list party. Sistem pemilu proporsional tertutup. Sebetulnya maksud begitu ya dulu ya. Tapi kan kemudian kan dinamis ya, ada perubahan-perubahan. Ya. Kemudian ayat 4, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Jadi bukan partai politik, bukan dari anggota partai politik. Perseorangan yang kita maksudkan dulu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ya, tokoh-tokoh senior dari daerah-daerah. Mereka yang senior dan mereka yang memahami mengenai konteks kewilayahannya di daerah masing-masing. Jadi waktu itu diskusinya Pak Patelis siapa namanya dari PAN? Almarhum Insinyur A.M. Lutfi. Nah, itu mengatakan kalau anggota DPD itu adalah mewakili pohon kelapa yang tinggi-tinggi,
mewakili lautan yang itu isinya ikan-ikan luar, mewakili tambang-tambang mineral, emas, timah segala macam itu. Itu DPD. Karena ini kaitannya dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ini harus dikelola secara benar supaya maksud tujuan dari alinea keempat pembukaan konstitusi kita itu bisa kita wujudkan bersama untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat kita. Nah itu dulu begitu maksudnya. Nah kemudian kelima ini adalah yang penting pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri gitu. Dulu usulannya adalah bukan mandiri tapi independen. Dulu istilah independen ya, tapi kemudian setelah didiskusikan bersama maka saatnya adalah mandiri bukan independen. Jadi lebih soft begitu ya istilahnya, istilah mandiri. Nah ini adalah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik dan Pak Patrialis. Dan yang kedua itu adalah mengenai pilkada tadi itu. Jadi ada pertama adalah rezim pemilihan umum itu siapa? Rezim pemilihan umum itu adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Itu rezim pemilihan umum. Pilkada itu memang nggak diatur tadi sudah ya di pasal 22E karena pilkada itu masuk di dalam rezim pemerintahan daerah. Tadi Pak Taufik sudah menjelaskan. Maka itu di pasal 18 ayat 4 dikatakan bupati, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Secara demokratis itu boleh langsung, boleh tidak langsung. Metodenya silakan undang-undang untuk mengaturnya. Dan di situ tidak mengatur mengenai periodisasinya 5 tahun. Periodisasi penyelenggaraan itu hanya diatur di pasal 22E untuk rezim pemilihan umum. Untuk pilkada tidak ada pengaturan mengenai periodisasi 5 tahun. Jadi lebih fleksibel juga sih pengaturannya mengenai pilkada itu gitu. Beda dengan yang rezim pemilihan umum. Nah, saya kira putusan MK tadi juga sudah dijelaskan. Saya juga punya pandangan. Karena kalau konstitusi itu kan kita mesti bicara secara normatif apa adanya, apa yang dituliskan di dalam konstitusi dan juga original intentnya ketika pasal-pasal itu dibentuk gitu. Jadi kalau mengacu pada tadi original intent dan yang tertulis secara eksplisit di dalam ketentuan pasal undang-undang itu, memang saya melihat putusan MK nomor 135 ini memang tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi, khususnya pasal 22E itu. Nah, saya melihat nampaknya mungkin MK memutuskan demikian kalau membaca dari pertimbangannya itu adalah untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Saya lihat begitu untuk supaya lebih efisien penyelenggaraan pemilihan umumnya, supaya lebih mudah pemilihnya, kemudian tujuan idealnya supaya kualitas demokrasi lebih baik dan seterusnya. Gitu. Padahal soal-soal yang seperti itu kan secara normatif besarannya itu sudah diatur dalam konstitusi. Nah, mikronya mengenai peraturan-peraturan lainnya untuk mendukung maksud dari pasal-pasal konstitusi itu pengaturannya dalam undang-undang. Kira-kira begitu. Jadi memang benar dikatakan oleh Pak Taufik dan Pak Patrialis bahwa putusan MK meskipun punya tujuan yang baik saya kira ya, tapi juga ini juga bisa menjadi bahan diskusi apakah
dengan dipisahkannya pemilu nasional dan lokal itu akan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena meningkatkan kualitas demokrasi itu sesuatu yang kompleks, variabelnya banyak. Tidak hanya pemilu saja, pemilu pun juga variabelnya banyak. Bagaimana regulasi undang-undangnya, bagaimana partai politiknya, bagaimana penyelenggara pemilihan umumnya, bagaimana kualitas pemilihnya, begitu. Apalagi demokrasi secara makro, karena kan di situ sangat ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari lembaga-lembaga politik demokrasinya, kemudian aktor-aktornya, kemudian budaya politiknya. Jadi maksud saya itu yang menjadi pertanyaan, apakah dengan putusan MK itu otomatis nanti akan. Nah, persoalan mengenai soal memberi kemudahan pada pemilih dan sebagainya, saya kira itu menjadi bagian dari tugas dari penyelenggara pemilihan umum. Itu untuk mengatur aspek teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan umum supaya kemudian bagaimana caranya misalnya pemilih di setiap dapil itu bisa mengenal para calonnya, ya kan? Kan itu salah satu kelemahan dari pemilu kita selama ini. Seperti saya, dapil saya tidak pernah kenal siapa caleg yang ditawarkan di dapil saya. Dengar namanya saja nggak pernah, apalagi ketemu orangnya. Jadi ini kan persoalan seperti ini sebetulnya kan menjadi tugas bersama antara penyelenggara pemilihan umum dan partai politik itu sendiri. Jadi maksud saya ini perlu dipisahkan begitu ya, antara yang tadi dengan yang dimaksudkan oleh konstitusi. Nah, yang kedua itu tadi sudah disinggung juga mengenai keruwetan konstitusional apabila ini melaksanakan putusan MK nomor 135, oleh karena tadi itu mesti memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dan juga memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Jadi itu tentu nanti juga menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk mencarikan solusi terbaik supaya kemudian nanti undang-undang yang dibentuk itu punya landasan konstitusional yang kuat. Saya kira sedikit saja dari saya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.